Aku mau catch up sedikit lah dari yang 3 tahun lalu. Ayo. Waktu itu kan Iya ya, 3 tahun ya itu ya udah. 3 tahun Mas. 2022 ya? 4 berarti. Aku ke tempat Mas Farid kalau nggak salah kecepetan datangnya. Jadi ikutin workshop apa tuh memilah sampah. Yang sampai sekarang ilmunya masih dipakai. Iya syukurlah. Alhamdulillah Iya. betul itu. Waktu itu kebetulan pas ada workshop itu di kantor. Iya. Iya kan? Aku kaget itu tiba-tiba loh kok rame gitu. Iya. Ikut milah sampah. Sekarang masih lanjutin? Masih banget itu. Kalau di adat keranjang sampah yang memang membedakan organik, plastik atau kaca gitu. Iya. Pasti aku buang ke sesuai tempatnya gitu. Sampah wacana dibuang kemana? Aduh, di mana itu ya? Itu juga Mas Haris ketemu aku di masa aku sedang nyirih kalau nggak salah. Betul. Iya. Itulah pertanyaan pertama aku Mas. Oh iya. Waktu itu aku ingat betul Mas Farid bilang nyirih karena butuh nikotin ya. Betul. Kebutuhan nikotin buat adrenalin atau apa waktu itu dampaknya. Sudah nggak diterusin berarti ya Mas ya? Beberapa saat yang lalu berhenti karena selain untuk nikotinnya, karena di sini itu kan ada tembakonya juga. Pas lagi nyiri itu kan setelah nyiri kemudian ada tembakonya juga. Terus mengalami asupan tembakau dan nikotinnya dari situ. Terus selain itu juga untuk regulasi perut karena sebenarnya aku tuh punya tantangan kesehatan di perut, semacam asam lambung gitulah dulu banget. Tapi terus kemudian itu cukup meregulasi perutku juga deh gitu di masa aku nyiri itu. Tapi karena aku hidup di kota, sekarang masih di Jogja lah ya. Nyari bahan untuk nyiri itu nggak semudah kalau misalnya aku hidup di desa gitu kan. Karena sirih itu tumbuh di mana-mana gitu. Tapi kalau di kota kan harus beli ya. Terus tembakonya juga harus nyari ke pasar gitu. Jadi cukup merepotkan. Jadi agak turun intensitasnya. Sedikit ku tinggalkan. Kalau pas lagi ke desa aja, terus biasanya ketemu bahan-bahan itu terus nyari lagi. Tapi mungkin akan segera aku kunjungi lagi setelah lebih banyak di desa. Akan lebih sering ke desa Mas Farid? Iya, sedang menyiapkan diri untuk tinggal di desa. Persisnya di Gunung Kidul, tempat. Gunung Kidul ya. Tempat aku lahir dan tempat bapak ibuku masih tinggal sekarang. Gunung Kidul ya, aku belum pernah lagi. Belum pernah ya? Belum pernah. Nanti ya suatu hari ya kalau pengen banget Mas. Gue ajak main-main ke Gunung Kidul dan mendapati progresi modernitas di Gunung Kidul. Wah. Sebagai orang yang biasa hidup di kota gitu kayak kita inilah ya. Ya. Apa yang membuat rindu dari Gunung Kidul Mas? Mas Haris urbanisasi udah berapa lama? Berarti dari aku kuliah 11 tahun mungkin 11 tahun ya, aku dari kampung. 25 tahun tinggal di kota. Semenjak SMA lulus kemudian ke Jogja. Tinggal di Jogja sampai sekarang. Dan seperempat abad berselang kayak rasanya kembali ke rumah, kembali ke desa, kembali ke bapak ibu itu jadi hal yang susah di logika, tapi rasanya selalu memanggil gitu ya. Ya salah satu yang kemudian mendesak adalah rasanya ini masanya kemudian aku gantian berbakti pada orang tua. Semenjak mereka dari dulu dalam merawatku, nah sekarang bapak ibuku sudah mulai di masa sepuh ya, sudah tidak produktif. Kalau dulu masih kerja sekarang tidak. Terus selain tidak produktif ya berarti semoga tidak ya, tapi pasti kemudian ada surutnya kesehatan gitu. Nah kalau di keluarga kami karena hanya punya 2 anak laki-laki, yang satu lagi adikku sekarang baru umur prime-nya dia. Bermusik, terus lupa gitu. Kayaknya gantian deh, kayaknya aku harus balik untuk kembali ke rumah dan bukan merawat ya, tapi hadir aja untuk bapak ibu. Itu salah satu yang memanggil dan tidak bisa ditolak. Ya selain itu dalam konteks Gunung Kidul, kalau misalnya kawan-kawan tahu pernah dengar Gunung Kidul kan bukan stigma tapi stereotipnya adalah tempat desa terpencil, kurang maju atau kurang air gitu. Film-film dari Gunung Kidul direlasikan dengan
konteks klinik, dukun segala macam. Itu kan stereotip dan mungkin jadi stigma yang selama ini muncul. Faktanya hari ini kemudian Gunung Kidul kami itu sedang mengalami progresi besar-besaran, eksponensial sangat itu, terutama dalam konteks pariwisata. Dan seperti halnya pariwisata yang berkembang, pasti kemudian ada akses banyak yang akan terjadi di lingkungan sekitarnya, baik fisik maupun non fisik ya, perubahan fungsi lahan, perubahan sifat sosial, perubahan segala macam gitu, dan perubahan itu niscaya terjadi. Nah, kepulangan ke Gunung Kidul dan ke desa itu juga bagian dari niat kami bersama, satu kalangan teman-teman untuk setidaknya kemudian bisa mengupayakan kebertahanan Gunung Kidul kami. Tidak dalam rangka menolak semuanya, tetapi bagaimana jika kemudian kita masih bisa bertahan, setidaknya kemudian budaya bertahan, ilmu pengetahuan lokalnya bertahan, dan posisi tawar manusia lokalnya itu kemudian bisa merespon perubahan ini dengan cakap dan dengan bijak gitu ya. Nah, ini kerja bersama kami di Gunung Kidul saat ini bersama kawan-kawan. Bisa dibendung tapi Mas itu? Kalau perubahannya menurutku sih tidak ya, karena ini David and Goliath gitu. Iya. Dan kebiasaan di negara kita itu kan masyarakat itu tidak diajak membuat rencana kan. Nah, kami adalah bagian dari masyarakat yang tidak diajak untuk membuat rencana gitu. Jadi kalau negara punya rencana ya sebenarnya masyarakat punya hak untuk membuat rencananya sendiri gitu. Jadi alih-alih untuk membendung dan menghentikan, kami mungkin pilihannya adalah akan ada perubahan besar, terus kami akan mempertahankan yang harus kami pertahankan, gitu yang sedang kami upayakan. Oke. Kalau mic-nya dipegang aja aman nggak? Iya nggak apa-apa ya. Gue takutnya menggema Mas gitu. Oh gitu. Iya. Oke. Kayaknya lebih intim kalau di. Oh ya. Aku pegang aja nggak apa atau? Boleh. Oke. Biar lebih bisik-bisik kita. Siap. Wih, langsung dulu gitu, batal. Enggak lah, masuk itu Mas. Sorry teman-teman ya, karena episode 1 ini masih penyesuaian. Gunung Kidul, daerahku ada nggak ya? Aku juga lupa. Tapi sepertinya ada, tapi aku nggak tahu karena udah lama di sini. Iya. Ya tapi pasti terjadi kan Mas. Maksudnya perubahan iya, Mas. itu meskipun konteksnya beda-beda ya. Iya. Ada yang perubahannya karena perluasan ruang mukim, kebutuhan pemukiman yang lebih banyak, atau kebutuhan pertanian yang lebih banyak. Iya. Kalau di yang aku lihat Danau Toba. Iya. Paling masif itu tumbuhnya perhotelan. Iya. Buat itu. Terus setelah ditelaah juga banyak yang lahan warga yang kayak tanpa didiskusikan tuh langsung dieksekusi sama mereka. Gitu. Iya. Aku cuman kadang-kadang sebagai orang yang dulunya pernah berkunjung ke sana terus ngeliat perubahannya agak bingung merespon karena ini tanah kecilku diperlakukan seperti ini, cuman aku nggak bisa apa-apa gitu kayak. Ngomong dikit sekarang dibenci. Iya. Dan anyway itu kan juga ada kebermanfaatan ekonomi ya. Maksudnya ekonominya bergulir, orang-orang kemudian dapat pendapatan dari situ gitu. Ya memang jadi agak sketchy gitu ya. Iya. Wilayahnya mana sih gitu. Tapi mungkin terus perimbangannya gitu ya. Kayak ada kemajuan ekonominya, ada kebermanfaatan ekonomi, tetapi kebermanfaatan yang lain kan juga harus diperhatikan nih. Iya. Kalau di teman-teman Gunung Kidul jalur masuknya adalah ekologi gitu yang ya kalau misalnya ada ruang yang berubah untuk lahan ekonomi ya berarti harus ada yang dirubah juga untuk menjadi lahan ekologi gitu. Kalau ada 2 pohon yang dipotong untuk kebutuhan ruko ya berarti harus ada 1000 pohon ditanam untuk kebutuhan ekologinya gitu. Dan rasionya bisa sejauh itu gitu. 2 dipotong ya 100, 500, 1000 harus ditanam itu kayak mantra yang harus kami ucap terus gitu. Oke. Ya dalam konteks perbandingan begitu ya. Artinya ya kita butuh ruang ekonomi berkembang. Tetapi juga butuh mempertahankan airnya, udaranya,
dan makhluk hidup yang hidup di dalamnya. Gitu. Nah itulah kira-kira yang sedang kami upayakan bersama gitu. Kalau lagi di Gunung Kidul, harinya Mas Farid seperti apa? Bangun siang kah atau? Oh iya, kalau udah sampai rumah Bapak Ibu, pasti saya tidak dibangunkan pagi-pagi. Gitu. Enak banget. Biarkan dia tidur gitu. Tapi rasanya saya sudah mulai tercerabut dari perkawanan yang dulu ya, karena dulu kan perkawanan saya ketika SMA gitu. Terus 25 tahun berselang kan semuanya berubah. Iya. Masih banyak teman SMA yang terhubung dan nongkrong gitu. Tetapi saya sekarang lebih sering ketemu sama kawan-kawan yang ya beberapa profilnya gitu ya. Ada kawanku yang guru bahasa Jawa. Wih. Kemudian ada kawanku yang juru distribusi gas melon untuk masyarakat miskin. Ada kawanku yang bertugas di rumah sakit umum gitu. Jadi kayak lebih bervariasi, tua muda, laki-laki perempuan. Kerjanya juga bermacam-macam, tetapi hampir semuanya yang terhubung ini kemudian sekarang yang sedang bersama-sama belajar bagaimana berbakti pada tanah kelahiran gitu. Jadi lebih ke situ gitu sekarang gengnya gitu ya. Ya kerjaannya membibit pohon, nanam pohon, nyamperin sumur tua, bersih-bersih, sekaligus mencatat, mengarsipkan interview, wawancara ke simbah-simbah. Oh sama kolektifmu itu ya Mas ya? Ya sama bareng-bareng itu. Oh gitu. iya, namanya apa Mas? Kolektifnya kami menyebutnya persaudaraan atau pasdeluran Nandur Banyu, yang artinya dalam bahasa Indonesia itu menanam air. Terus kemudian di sampingnya itu ada media namanya Gekjo untuk pengarsipan narasi ilmu pengetahuan lokal. Terus kemudian ada kawan-kawan yang kerja di bidang seni, ada sanggar Lubung Kawruh, ada beberapa sanggar. Ada juga yang seringnya kemudian mengutin sampah di pantai, ada Teruk Cemung, ada sastra sekelima, ada bermacam-macam teman-teman yang kemudian terhubung bersama untuk merespon isu kemajuan dan modernitas tanah kelahiran kami. Dan itu kerja kolektif, kerja mandiri, dilakukan pelan-pelan, lebih sering kerjanya di dalam remang-remang, dan menyenangkan. Tapi aku kagum loh, maksudnya kan kita kerja pace-nya cepat. Mas Farid juga kerja grafis, ya kerja berurusan sama festival segala macem. Itu kalau aku ngelihatnya kayak hidup di dua dunia gitu loh Mas. Kayak sebentar kita jadi orang yang oke, aman cepet ngikutin apa urusan yang butuh diselesaikan secepat mungkin gitu kan di kerja-kerja grafis gitu. Tapi di sisi lain kayak hidup juga ya bareng sama warga mengerjakan sesuatu tuh enggak melulu ada nilai komersilnya gitu. Kok bisa gitu. Iya ya. Mungkin karena duitku udah banyak banget mungkin Mas. Amin. Ya, kali terakhir kita 2000 sekian ngomong itu ya. Iya. Aku ingat betul kita berbincang tentang mencari cukup. Mencari cukup. Gimana? Ya. Gitu. Mungkin ini ya. Mungkin zaman sekarang orang bilang kayak cepat itu baik gitu ya. Sekali yang cepat itu oke tuh gitu. Tapi juga tiba-tiba kemudian kita disodori wacana slow living gitu. Lambat itu baik. Dalam perseteruan antara festif dan hisfi, bukan ya? Dalam perseteruan antara cepat dan lambat, terus semuanya punya peminatnya masing-masing, punya orang yang benar-benar mencari lambat, ada orang-orang yang benar mencari lambat, ada orang-orang yang benar mencari cepat. Sementara kita hidup di antaranya gitu. Kok menurutku mencari kecepatan yang paling tepat itu yang baik gitu ya. Ya di saat cepat aja gitu. Oke. Di saat lambat harus melambat ya lambat aja gitu. Karena bisa jadi kalau misalnya kamu lambat di sebuah jalur yang membutuhkan cepat, ya kamu akan membahayakan orang lain kan gitu. Betul. Pagi hari jam 7 pagi saat orang-orang buru-buru nganterin anaknya sekolah, tiba-tiba kamu lambat nyetir ngerokok gitu, itu kamu brengsek gitu. Itu kamu selain terugikan orang lain itu membahayakan gitu. Jadi lambat itu juga belum tentu
tepat gitu kan. Oke. Tetapi di jalur yang kamu harus cepat, di tol kamu lambat gitu, ya bahaya sekali gitu. Nah mungkin aku juga sedang berusaha untuk mencari perimbangannya gitu. Tetapi rasanya kayak salah satu pelajaran besar yang aku dapat, cepat dan segala duit itu bukan satu-satunya kok gitu. Tapi ternyata ada hal lain yang membuatku happy hari ini gitu. Misalnya kemudian ketemu kawan-kawan baru, ketemu dengan sumur tua yang ini tuh sumber penghidupan nih gitu. Ketemu dengan hamparan tanah yang sedang kulihat sedang berevolusi dari hutan menjadi mukim gitu. Itu tuh hal-hal yang kenapa ini terjadi ya gitu. Dan itu memantik manusianya untuk merespon. Tidak selalu menyenangkan memang, tetapi itu hal yang saat ini sedang membuatku datang dan memperhatikan. Enggak melulu bahagia ya? Enggak melulu bahagia. Gitu. Ya ada sedihnya juga kan gitu. Sama seperti Mas Haris tadi kayak tanah kelahiran yang tiba-tiba berubah gitu ya. Iya. Yaitu mixed feeling lah ya. Yap. Tapi rasanya kemudian panggilannya kemana gitu kan. Kalau kebetulan saya kemanggilannya, yuk nyoba nanam pohon bersama kawan-kawan, yuk nyoba mengarsipkan ilmu pengetahuan gitu-gitu. Aku ada banget lagi cita-cita seperti itu. Oh iya? Iya karena aku ngerti visual, lumayan ngerti visual. Iya. Sedikit punya pemahaman tentang storytelling juga. Iya. Aku tuh pengen banget bikin entah video formatnya, entah dokumenter atau apa gitu, tapi mencoba menelusuri seperti yang Mas Farid lakukan, luhurnya gitu. Kayak aku pengen datang ke tempat kakekku di Paranginan sana, masih 3 jam, 4 jam off-road dari Danau Toba itu, menelusuri bukit gitu. Terus ku jadiin karya gitu. Tapi masalahnya aku tuh sering sekali aktif angle komersilnya. Oke. Ini harus jadi uang, ini harus jadi nanti tenagamu keluar segini loh. Ini kalau diuangkan bisa jadi segini gitu. Entah karena aku belum cukup damai sepertimu atau karena aku belum cukup mapan, nggak tahu juga lah. Cuma sudah ada keinginannya, sudah ada betul. Cuman belum tahu mau dihidupi kapan itu. Selamat, kayaknya panggilan itu cukup gitu. Kalau aku sering ngobrol hal seperti ini tuh sama salah satunya sama Mbak Nova Ruth Filastin. Salah satu obrolan panjang kami tentang hal ini itu ujungnya adalah ini verbatim Mbak Nova ya. Rin, dia manggil aku si Rin gitu. Salah satu orang yang manggil aku si Rin dan aku gak keberatan. Panggilan dari moyang atau panggilan dari tanah kelahiran atau panggilan spirit gitu ya. Aku enggak mau memanjangkannya menjadi spiritual gitu karena terus jadi kesannya gimana itu. Tapi panggilan spirit itu susah sekali dijelaskan. Susah sekali di logika. Karena semakin kamu logika, semakin kamu akan bingung. Dan semakin tebal panggilannya gitu. Jadi tinggal dijalani aja. Jadi kayak mungkin enggak perlu direncanakan ya. Makanya rasanya kayak kalau udah pengen itu udah cukup gitu. Pasti akan membawa kemana-mana gitu. Dan terlebih lagi kayak kalau misalnya sekarang ada orang-orang yang bilang kan mengingat leluhur tidak harus sampai ke makamnya gitu. Kamu bisa mendoakan dari rumah gitu. Betul, aku sepakat betul gitu. Dan menelusuri leluhur ya bisa dilakukan dari manapun, dari sini pun bisa gitu. Ya termasuk Mas Haris kerja sekarang yang harus dipaku dengan waktu, dengan uang, dengan karir, dengan konversi antara waktu dan uang segala macam. Itu kan juga bagian dari berjalan gitu kan. Iya. Nyampe, insya Allah nyampe. Amin, mudah-mudahan deh aku ikutin itu nanti suatu saat. Selamat ya. Selamat menerima panggilan yang aneh itu. Semoga nanti bisa beli ulang tanah berpohon kopinya. Aduh tadi aku maaf di luar off the record tadi cerita kalau kayak memang aku jarang cerita tentang diriku sih Mas. Aku cerita ke Mas Farid kalau aku tuh kan datang dari Medan terus untuk aku kuliah orang tua aku tuh menggadaikan tanah dari kakekku. Terus karena kuliahku nggak selesai, aku merasa bersalah. Kayak seharusnya udah digadaikan tanahnya, kamu selesaikan lah. Tapi kayak
Ntar dulu deh. Aku harus menuntaskan passionku dulu berapa tahun yang lalu itu pikirannya. Dan nggak tahu ya udah beberapa kali ini bulan ke belakang mimpi-mimpi gambaran waktu aku berkunjung ke sana tuh muncul terus gitu. Oh ya. Waktu aku membersihkan makam berarti bapaknya kakekku. Ya, buyut berarti Itu ya. buyutnya itu aku bersihin. Sudah pohon yang gede banget tadi aku cerita gambarannya Mas. Ya. Di belakang rumah ada bukit bukan lembah Ya. yang lebar sekali gitu. Terus aku pikir kayak sekarang aku sudah melakukan banyak hal yang cukup entah bodoh entah terlalu berani lah, resign, nyicil rumah. Ya, Masa syukurlah. iya sih kayak gini nggak bisa aku kejar, aku mikirnya gitu Mas. Makanya oke. semakin muncul aja tuh setiap hari tuh kayak nanti deh gitu. Iya. Makanya Tapi rasanya kayak misalnya spesifik tentang tanah yang dijual untuk Mas Haris kuliah gitu. Mungkin aku bisa membayangkan itu jadi mendesak sekarang kan gitu kan. Iya. Tapi bagi aku punya bapak ibu dan punya anak Iya. sekaligus kan. Iya. Rasanya aku pun merasa kayak enggak, anakku nanti tidak harus membalas apapun Oh. yang kuusahakan sekarang untuk dia gitu kan. Dan aku yakin bapak ibuku pun begitu. Dan aku yakin semua orang tua begitu. Jadi mungkin itu mengurai ketegangan bahwa kita harus mengembalikan apa yang sudah mereka dan beliau-beliau ini kemudian upayakan buat kita gitu. Tapi bagiku kemudian jadi penting sekali untuk anakku melanjutkan value yang kutitipkan ke dia gitu kan. Dan aku yakin bapak ibuku, simbah-simbahku dulu pun begitu. Kamu nggak harus balikin semuanya gitu, tapi pass over the value ke anakmu dan ke syukur-syukur pada orang lain yang sebisa mungkin gitu ya, sebisamu gitu. Jadi alih-alih kemudian kita terjebak di upaya untuk mengembalikan semuanya yang pernah mereka upayakan, kita bisa salah. Salahnya kayak kita kemudian ngitung mereka udah ngasih apa ya gitu kan. Dan bisa jadi sangat kurang daripada yang mereka udah kasih gitu. Iya persis. Daripada itu aku lebih kayak milih anakku gitu, Dok gitu ya. Gak apa-apa, kamu jalan aja gitu. Tapi minta tolong lanjutkan atau value yang selama ini kemudian kita anggap menjadi nilai penting dalam keluarga itu pertahankan dan gunakan untuk hidup. Itu kayaknya lebih dari cukup deh. Mudah-mudahan ya Mas. Tapi coba dihitung deh, tanah itu meterannya berapa? Waktu itu harganya berapa ya? harganya berapa gitu. Ya semoga ini ya lebih enteng lah ya. Iya lumayan sih Mas kalau ngomong gitu. Ya. Bapak masih masih bekerja dan dia baru, jadi bapak aku karena di kampung tuh gambarannya apa ya, kayak ngelihat temen-temennya aja gitu loh Mas Farid. Kayak dia ngelihat, oh si ini ngojek, dia nyoba ngojek. Si ini ternak, dia mencoba berternak gitu. Terus kemarin dia kalau nggak salah nyobain ngojek, terus jatuh gitu kayak luka gitu lah, walaupun nggak parah. Terus aku berseloroh gini, ya naik motor aja jatuh gitu kan. Terus beberapa hari kemudian langsung kayak gini. Ya ampun, tapi dia nggak tahu, aku nggak cerita. Oh iya. Bapak dan Ibu, Haris di kota baik-baik saja. Sudah mulai punya duit gitu. Terus ngasih tahu kemarin kayak ngecekin bapaknya naik motor nih jatuh nih dia. Baik-baik. Aduh ya kangen ya. Lumayan banget Mas aku, berkali-kali pengen pulang, terus hitungan tiket pesawat nggak masuk akal ya. Iya. Kalau penerbangan lokal tuh ada. Nah, aku jadi penasaran kenapa kamu kalau bolak-balik Jogja Jakarta tuh naik kereta Mas? Takut naik pesawat. Oh kemarin naik pesawat ya? Iya, kalau luar Jawa kan harus pesawat. Sebenarnya kayak cukup kemudian mengalami terbang kemanapun itu cukup sering. Tapi aku masih belum bisa mengatasi kepanikan dan ketakutan naik. Iya. Oh ada ya? Ada banyak. Aku kira orang rock and roll Mas Farid. Enggak, aku masih tetap nggak tahu ya kayak. Aku punya itu. Ada ya? Punya fobia itu gitu. Brengseknya kalau misalnya lagi terbang ke luar Jawa sama festif, ya. Kan selalu duduk itu pasti disampingin sama Mas Robi, gitaris. Dan Mas Robi itu selalu yang
Mas Farid ini tinggi banget loh. Kalau kita jatuh kita enggak punya harapan hidup loh gitu-gitu ya. Mas Robi itu selalu gitu. Ya cara kami berkelakar begitu. Tapi sampai sekarang aku masih ada ketakutan naik pesawat. Dan itu nggak berencana ditaklukkan Mas? Aku pelan-pelan punya caranya untuk berdamai dengan itu. Tapi masih membekas. Mumpung ngomongin ketakutan, apa ketakutan yang bisa kamu kalahkan Mas? Yang pernah kamu kalahkan? Satu, aku rasanya tidak pernah merasa pernah mengalahkan apapun. Tetapi mungkin berdamai dengannya jika itu berbeda makna ya. Salah satunya adalah stigma yang kulanjutkan tadi ya, stigma yang diletakkan kepada diriku muda, Faris Devi muda yang berangkat dari Gunung Kidul menuju kota. Aku masih ingat betul ada beberapa kalimat yang membuatku takut gitu ya. Salah satunya adalah sudahlah tidak usah punya cita-cita terlalu tinggi. Menjadi biasa saja seperti yang lain gitu. Mimpilah seperti yang lain-lain saja gitu. Rasanya aku tidak pengen melampaui perkataan itu, tetapi sekarang aku mencapai suatu hal yang tidak pernah berani dicita-citakan oleh Faris Devi muda dan kecil gitu. Itu menurutku perdamaian luar biasa gitu, dan di titikku sekarang ketika rasanya sudah melewati batas-batas yang kemudian diletakkan oleh orang-orang lain. Itu satu hal yang sudah usai di diriku sekarang gitu ya, mengingat hari itu gitu. Dan rasanya aku bisa memberikan manfaat kepada teman-temanku yang lain bahwa nggak usah takut kok gitu. Ternyata tidak semengerikan itu. Ternyata bisa kok mencapai sesuatu yang jauh di luar bayangan kolektif gitu ya, pada nasib kita gitu. Itu mungkin salah satunya. Aku ngerasa sama banget lagi Mas. Ya. Karena dari Medan itu kan biasanya kalau orang Batak merantau paling jadi kondektur Ya. atau jadi tukang tambal ban. Oke. Ya. Aku beberapa kali mikir apa harusnya aku nggak usah punya mimpi sebesar itu ya, kayak hidup mengerjakan sesuatu yang aku suka gitu. Ya. Tapi terjadi sekarang gitu, gimana ya? Gitu bingung juga. Makanya tugasku kalau ketemu orang yang kayaknya kita frekuensi apinya sama nih gitu. Ya. Jadi aku hidupin lagi gitu. Oke. Tanpa bermaksud gimana-gimana, cuman aku melakukan ini loh untuk sampai sini. Mungkin yang kamu lewatin itu langkah-langkah yang harus kamu lewati. Ya. Untuk mencapai tujuan yang ideal menurutmu gitu. Ya. Kalau dari yang Mas Farid lalui, apa yang bisa menguatkan proses yang keras itu? Sebelumnya tentu saja kemudian cerita tentangku yang berusaha dan berjuang itu jauh lebih mudah daripada kawan-kawan di luar Jawa, termasuk Mas Aris ya. Maksudnya menjadi Jawa itu privilege-nya terlalu banyak gitu. Meskipun aku tadi cerita kayak tantangannya juga besar gitu ya, tapi saya jadi sungkan ngomong karena teman-teman dari luar Jawa pasti kemudian punya tantangan lebih besar. Terus yang Mas Haris tanyakan tentang apa yang menguatkan apa ya? Karena pada akhirnya ya apa yang kita capai itu ya hasil dari apa yang kita lakukan sendiri gitu. Jadi terlepas bahwa nanti kemudian tentu saja kemudian bantuan banyak orang gitu ya. Tetapi kayak ya kamu mau kemana tentukan dirimu gitu. Yang itu yang akan membuatmu menjadi itu adalah keinginan kerasmu dan upayamu sendiri kan gitu ya. Jadi kembali ke diri Mas gitu, kembali ke dirimu sendiri gitu. Yang menguatkan ya diriku sendiri gitu. Bahwa ya aku mau sampai sana gitu, dan aku akan memberikan 100 sekian persen untuk itu gitu. Dan gue lakukan gitu. Dan itu yang menguatkan. Baru berikutnya adalah dukungan orang-orang terbaik di sekelilingku, orang-orang baik seperti yang Mas Haris tadi ceritakan itu tiba-tiba hadir membantu dengan sangat luar biasa. Terus berikutnya adalah menjaga untuk tetap menuju ke sana gitu, karena di perjalanan kita bisa berubah arah ya, berbelok gitu ya. Kayaknya yang ini lebih menarik nih, kayaknya yang itu lebih menarik gitu ya.
Tapi rasanya ada satu hal yang tetap bisa disakain terus menerus dan masih mau menuju ke sana. Itu kayaknya apinya yang paling kuat itu. Setidaknya kalau di diriku sekarang itu aku pengen menjadi tua jika sampai dan tidak brengsek aja gitu. Itu kan tidak menjadi tua dan brengsek dan ngerepotin orang lain gitu. Itu salah satu yang membawaku sampai hari ini. menjadi tua dan brengsek. Tidak brengsek. Dan tidak brengsek. Tidak ngerepotin orang lain. Berarti dirimu pernah menjadi muda dan brengsek, Mas? Tentu saja. Big time. Tentu saja. Brengsek banget Farid tapi yang itu waktu itu ya. Beneran Mas gitu. Apa sih Mas yang paling brengsek menurutmu yang pernah kamu lakukan yang layak didengar? Kalau yang nggak layak mungkin ya nanti tanya sendiri aja kalau ketemu. Kalau mungkin banyak teman-teman yang pernah menyaksikanku di era Jenny, menjadi vokalis Jenny itu aku brengsek banget sih Mas. Keren-keren aja pakai jaket kulit gitu. Ngeludahin orang itu kurang brengsek enggak Mas? Aku belum tahu kalau itu. Ya, ngeludahin Ada ya, Mas, orang gitu. Terus banyak lah Mas, banyak. Iya. Aku jadi malu sendiri ya kalau mau ingat waktu itu. Jadi harus Ya, ke-recall itu malah sih, Mas. Udahlah gitu. Fast forward ke hari ini Mas. Kamu juga dalam Dokstral kan melulus sesuatu yang beda banget dong tentunya dari semua harapan pendengarmu yang sekarang banyak banget Gen Z ini. Aku juga nggak tahu kenapa tiba-tiba festivalis. Ntar dulu, kenapa ini yang nonton muda-muda banget ya? Iya ya. Aku juga nyadarnya gitu Mas, kenapa ini? Nah, kupikir aku setuju sekali waktunya keluar tahun ini. Oke. Karena dari tahun lalu tuh sebenarnya festif. Aku nanya DLP deh Mas. Menurut model siapa band yang paling aktif, yang paling sering manggung, yang lagi naik tahun ini? Festif Mas kata dia. Oke sip. Itu berarti dia udah membaca segala macam matriksnya tuh kan. Berarti Elvi nomor rekening, terima kasih. mantap deh. Itu dari DLP udah ngomong gitu. Terus penglihatanku juga dari tahun lalu, kok bisa ya ini band umurannya sebenarnya kayak The Adams. Ya. Yang sama persis bisa menggait audiens yang jauh lebih muda daripada umur personilnya gitu. Ya. Nah, kupikir karena sudah ada lagu-lagu yang berhasil dari Hits Kids, dari album 2 juga, Ya. dicatutlah formula ini untuk akhirnya dijadikan landasan album 3, Oke. Dokstral. Ternyata tidak begitu. Ya. Ketika mendengarkan, lah Dokstral gini loh gitu. Iya. Dari orang awam ya Mas ya, aku ngeliat ya. Judulnya sangat mengintimidasi kayak apa ini gitu. Aku yang suka baca aja takut guys baca dasinya. Dokstral gitu. Iya, kayak apa Para ya di ini material, gitu. ya. Itu terus coba dengerin run through kan aku awal sampai akhir. Jelas sekali tangkapan pertama tuh kayak hah kok jadi ada diskonya, ada trance-nya, ada apa mantra-mantranya gitu kayak ya udahlah lewat dulu. Tapi nadanya Jefferson dan track pertama itu Hits, Chip Lock apa segala macam itu di Teresa itu nempel Mas. Karena kayak lah beda banget ya kayak ekspektasiku yang udah ada dipatahkan tapi digeser. Ke suatu yang lain. Iya, ini ada rasa baru. Yap. Yang kutangkap adalah ini bukan seleramu, tapi mungkin kamu suka. Ternyata bener aku suka. Suka parah Mas, parah aku suka banget. Tidak ada vonis Haris hari ini. Sumpah gak ada bro, gak ada koreksi. Tapi aku nggak ada. sebenarnya memang butuh nanti pasti ada bagian yang Mas Haris bisa vonis. Apa ya? Sejauh ini belum lagi Mas. Oke, ya. Tapi yang jelas album 3 menurutku langkah yang berani aku bilang itu karena gak tahu dari festifnya sadar atau tidak. Menurutku kalau band aman ya udah ini berhasil dari Hits Kids ini, berhasil dari album 2 ini kita bikin aja yang kayak gini lagi. Ternyata dipatahin banget gitu. Dan itu menurutku mendorong taste audiensnya untuk ngasih alternatif rasa gitu. Itu kita mulai ngomongin Dokstral ya Mas ya. Setelah 6 tahun ya. Setelah 6 tahun album 2, apa yang mendasari paradoks diametral dibuat? Waktu ini kali pertama aku membicarakan Dokstral. Iya. Bersama Mas Haris gitu.
Dan sejarahnya cukup panjang karena kita membina komunikasi sejak itu ya. Tapi waktu itu aku kayak sedikit menolak ajakan untuk interview sama Mas Haris karena aku belum tahu membicarakan apa gitu. Karena dalam masa sedang mengunyah ini sedang terjadi apa sih dalam diriku sendiri gitu kan. Iya. Ya terlepas kemudian di setiap perjalanan selalu ada hal yang membuatnya menjadi pertanyaan gitu ya. Aku juga bisa menceritakan pertanyaan-pertanyaanku gitu. Tapi mungkin titik ini jadi menarik karena ya sudah lahir Doxral, karya kami bersama gitu. Dan mungkin disclaimer-nya, segala yang muncul dari saya itu tentu saja kemudian subjektif dari Farid ya. Karena Doxral diproduksi oleh banyak sekali. Satu kolektif bersama Festif, kemudian ada teman-teman yang membantu, ada peran Mas Ika Masardi yang besar, ada peran kawan-kawan kami yang mendorong ini untuk segera dilakukan dan diselesaikan. Jadi disclaimer-nya itu. Mungkin nanti habis ini Mas Robi bisa hadir di sini dan bersama kawan-kawan Festif yang lain. Tentang Festif yang sekarang dihadiri oleh audiens muda. Saya mengalami bermusik dengan peer group yang kemudian saya dipanggil Farid, kemudian berangsur menjadi Mas, kemudian berangsur menjadi Om, dan kemudian berangsur sekarang menjadi Bapak, Iya. Lek Sirin, Iya. beberapa manggilnya Pak D atau Mbah gitu. Jadi kayak oh ya tiba-tiba ada umuran ponakanku hadir di Festivalis dan itu satu hal luar biasa yang kami alami, tidak dalam desain, karena desainnya band ini kan selesai di pentas makrab. Jenny kan selesai di pentas makrab. Tetapi rasanya musik selalu menjadi sanctuary, selalu menjadi pohon besar seperti pohon besar di makam moyang gitu ya. Iya. Selalu jadi tempat untuk nyaman berteduh gitu ya. Saya dan Mas Robi yang sering bicara ini, ya musik itu ibaratnya pohon teduh itu, sanctuary itu, dan kami menjalaninya karena di sejak awal itu kami merasakan sesuatu yang menyenangkan, gitu, yang teduh itu ya, gitu, dan membawa kami sini. Gitu. Jika kemudian sekarang banyak teman-teman muda yang hadir di pementasan kami atau mendengarkan musik kami, itu keputusan kalian sendiri gitu ya. Iya. Terima kasih banyak ya teman-teman muda yang hadir gitu. Yang katanya sekarang harus berhadapan dengan tudingan FOMO gitu ya. Enggak apa-apa FOMO gitu. Iya. Enggak apa-apa FOMO. Sering banget Mas takut dengerin Festif album 3 gara-gara takut dituduh FOMO. Ya saya juga FOMO. Saya juga FOMO. Setiap sesuatu yang panjang kan harus diawali dengan yang fear of missing out. Ini apa sih gitu, pertanyaan kritikal gitu. Iya. Ini apa ya gitu. Iya. Kan setelah FOMO kemudian mengambil keputusan untuk lanjut atau enggak kan gitu. Nah silahkan hadir di Festif. Ya promo jadi. Enggak lah. Silakan hadir di Festif untuk merespon keinginan itu dan putuskan setelah itu mau lanjut atau enggak gitu. Betul sekali. Ih, tepat banget loh itu. Iya. Lu nonton dulu, lu Nonton lihat, dulu gitu. Ya kan kalau bagus ya udah terusin, kalau enggak ya Yap. udah. Nah, Doxral. Doxral ini kalau di saya dan Mas Robi itu album yang kami buat bersama. Cheers dulu Mas. Maaf Mas. Cheers. Terima kasih. Ini Ocha. Enak ocanya. Doxral itu album yang lahirnya di Danis Wisnu dan Uma Mufid di era 30-an ish gitu, mungkin 35, 30 sekian. Rasanya di umur mereka yang prime gitu ya, produktifnya gitu. Kemudian ada additionalnya Mas Fandi dan Mas Tama, itu mungkin di bawahnya sedikit, mungkin 30-an awal gitu, itu juga di prime-nya mereka. Tapi buat aku dan Mas Robi, ini adalah album yang lahirnya di umuran kami yang udah 43, 44, 45 di masa itu gitu. Jadi ini album yang sangat berbeda di antara dua album sebelumnya gitu ya, dalam konteks kemudian pengalaman umur dan waktu ya. Ini album yang sangat penting buat kami berdua. Tentu saja untuk Mas Danis, Mas Mufid, Mas Tama dan Mas Fandi juga. Tetapi buat aku spesifik, ini kayak album yang semoga bisa mengantarkanku menjadi orang yang lebih tua dan tidak menyebalkan tadi gitu.
membayangkan kalau tidak ada album ini ya aku kan menjadi orang yang lebih menyebalkan dari hari ini gitu ya. Misalnya salah satu yang paling mudah menjangkit adalah penyakit post power syndrome. Oh iya sih, iya benar. Itu besar sekali gitu. Itu mengancam sekali gitu. Semoga tidak. Tapi album ini rasanya kemudian harus kami buat kalau aku sendiri dalam rangka untuk menghindarkan diriku dari penyakit-penyakit itulah. Salah satunya penyakit adik. Tapi selebihnya ya aku adalah Faris Tevi dan Mas Ropi. Ya tuh bisa sih Faris Tevi aja. Faris Tevi itu adalah orang 43 tahun yang sudah tidak lagi nongkrong banyak, yang juga membatasi asupan informasi dan dari media, yang hidupnya begitu-begitu aja, yang sedang diajari statue oleh anaknya, yang sedang sering trip bolak-balik dari Jogja ke Gunung Kidul untuk sekedar menengok orang tua, dan sekali kemudian kerja bersama teman-teman Gunung Kidulan, dan hanya itu saja yang aku punya gitu. Jadi aku tidak bisa menulis selain itu Mas. Bahwa kemudian ketika aku tidak menulis, jika aku kemudian menulis sesuatu yang tidak dialami oleh orang lain, bisa jadi tulisanmu dan albummu adalah album yang gagal karena tidak akan relate dengan orang lain gitu kan. Tetapi aku mengambil keputusan untuk daripada aku bohong, daripada aku menceritakan satu hal yang tidak kualami dengan efek ini akan laku, aku lebih memilih aku cerita yang kualami saja deh. Dan itu sebenarnya hal yang kulakukan itu modus yang satu-satunya modus yang kupunya adalah menulis apa yang ku tahu aja. Menulis yang apa yang ku alami gitu. Yeah. Nah belum tentu aku tahu gitu. Yeah. Nah Doxral itu dalam konteks tulisan adalah tulisanku, kehidupannya Faris Tevi yang 40-an ish ini, yang sedang begitu sejak pandemi sampai sekarang. Bahwa kemudian itu akan menjadi sesuatu yang bisa dikunyah atau tidak, verbatim dari gaduh itu menjadi urusan berikutnya. Iya. Jadi kayak ya mungkin secara musikal karena Mas Ropi itu kan menjadi produser awal. Terus kemudian ada co-produser mereka berdua sama Mas Ika kemudian berjalan dari tengah sampai belakang gitu ya. Yang mungkin mengalami hal serupa ya, tapi nanti ditanyakan langsung Mas Ropi. Jadi ini kayak aku cuma menawarkan sesuatu yang ku alami setidaknya 6 tahun terakhir, dan ya jadilah Doxral begitu. Rasanya jadi begitu gitu. Kalau misalnya ada yang kok tiba-tiba ada disco gitu, kok tiba-tiba ada semacam ballads, ya 6 tahun terakhir itu kita mengalami pandemi, sampai pandemi yang begitu sepi, kemudian tiba-tiba ada Amerika dan Iran, tiba-tiba ada MBG, tiba-tiba ada banyak sekali gitu, warna-warni itu tuh grafiknya itu sangat gunung dan lembah gitu ya. Yeah. Nah mungkin itu ya yang mendasari kenapa Doxral kemudian sangat berwarna-warni naik turunnya itu begitu, mungkin begitu. Ketika menulis ada pertimbangan kayak nanti orang nggak ngerti lagi nih, apalagi diksi-diksi yang kamu gunakan. Aduh ini apa ya gitu, aku yang lumayan suka baca aja, ini dia ngomong apa sih, coba cari dulu di diksi yang sederhananya apa gitu-gitu. Ya. Ada antisipasi itu atau enggak Mas? Sebagai seorang grafis yang biasa memikirkan audiens gitu-gitu. Betul ada concern itu gitu, sempat ada diskusi pre-recording tentang bagaimana kemudian Festive akan meletakkan diri dalam konteks publik dan pasar lah ya gitu. Diskusinya cukup panjang, tetapi kami akhirnya bersepakat bahwa membuat album itu satu hal, kemudian memasarkannya, mempublikasikannya atau membuat propaganda atas albumnya itu satu hal yang lain. Jadi ini salah satu hal yang kemudian kami pikir cukup radikal untuk diambil keputusannya, bahwa kita berusaha untuk tetap steril gitu saat membuat album. Terlepas bahwa steril itu hal yang sangat susah untuk dicapai gitu, karena
ya kami tetap dengar apa yang terjadi di pasar, kami tetap dengar apa respon publik gitu ya. Tapi kami berusaha untuk tetap steril. Dengan begitu kekhawatiran untuk tidak diserap oleh pasar itu kemudian bisa kami tanggalkan dulu. Di saat kami menulis, di saat kami membuat komposisi, di saat memproses album ini ya gitu. Terlepas nanti kemudian ada Ika Masardi ya, showbiz persona gitu ya. Dan, sorry Mas Ika bukan itu. Karena Mas Ika bukan di wilayah itu nanti akhirnya gitu. Tidak terlalu khawatir, toh sebenarnya itu pun yang kemudian kami lakukan sejak manifesto bahkan gitu ya. Yang ya sudah dibuat aja ada keleluasaan luar biasa yang kami ambil gitu ya. Membuat sesuatu, enggak usah mikir gitu. Kan pernah punya 2 album pertama ini. Manifesto album pertama yang tidak punya ekspektasi apa-apa. Album kedua adalah album pertama yang festif, tidak punya ekspektasi apa-apa. Album 2 itu album garis 2 itu album yang punya ekspektasi gitu. Iya. Album ini itu kita kemudian kayak belajar kembali, ya udah. Enggak punya ekspektasi apa-apa gitu, lakukan saja gitu. Oke. Itu mungkin yang membuat album 2 kayak rasanya kayak pretensius gitu ya. Punya misi gitu. Nah album ini tuh kembali kayak, kita enggak punya misi apa-apa kok gitu. Begitu. Tidak steril yang kedua itu ya. Nomor 2 itu tidak steril sama sekali. Tidak steril sama sekali. Ya itu tuh pengaruhnya banyak. Iya. Pengaruhnya banyak. Selama mengerjakan Dokstral ini, tantangan terbesarnya apa Mas? Kalau aku ini ya, kelelahan artistik. Oke, karena banyak medium ya? Iya, ya dan umur tentu saja ya. Maksudnya enggak bisa kok kemudian ternyata tidak bisa kemudian memaksa diri bahwa kamu itu tetap on your prime gitu. Bahwa kamu itu tetap orang yang bisa selalu tajam dalam urusan artistik gitu. Kelelahan luar biasa itu kemudian menjadi hal yang pelan-pelan muncul dan saya akui gitu. Yang membuatnya mempengaruhi keputusan album. Salah satu yang paling besar adalah mengambil keputusan untuk ada critical hearing waktu itu. Dalam perjalanan kemudian lagu sudah dibuat, demo sudah dibuat dengan pola seperti biasa. Ada workshop, sekali ada workshop, ada beberapa lagu yang dihasilkan dari workshop. Ada workshop di Kaliurang, ada workshop yang lain di ruang studio kecil. Kemudian ada praktek biasa, Mas Robi Setiawan membuat komposisi, saya mengisi dan menata draft demo gitu. Hasilnya adalah belasan demo track yang mengiringi kemunculan pengakuan itu bahwa kayaknya kita capek deh gitu. Terus apa yang mau dilakukan adalah bagaimana jika kita memperdengarkan demo track ini ke kawan-kawan yang kita anggap kemudian punya energi lebih untuk hal ini gitu. Makanya keputusannya adalah oke, kita memperdengarkan demo gitu. Itu keputusan luar biasa karena belum pernah kemudian kita menyerahkan anak kita pada orang lain untuk dikritik, dicuci gitu ya, dikomentari bermacam-macam gitu. Dan kami adalah orang yang kemudian terbiasa, kami berdua, aku dan Mas Robi, ya mungkin kawan-kawan yang lain juga terbiasa kerja individual gitu. Kami dididik untuk kemudian membuat karya, mempertanggungjawabkannya secara penuh gitu. Tiba-tiba kemudian critical hearing terjadi. Yang kami pilih adalah kawan kami baik di Jogja, namanya Mas Ari Wulu, itu atashe kebudayaan Asia Pasifik. Ngeri. Enggak. Mas Wulu itu concernnya di musik lokal dan global gitu. Gamelan yang kosmopolit juga, gamelan tradisi, gamelan kosmopolit, punya festival gamelan di Yogyakarta yang sudah menahun. Dan partner baik gitu, Mas Fulo adalah orang yang penting untuk kemudian kami mintain pendapat tentang album ini gitu, tentang demo-demo ini. Terus kemudian ada Mas Wok The Rock, atasnya kebudayaan Amerika Latin. Mas Wok ya kita tahu bersama Mas Wok The Rock
dengan segala karyanya gitu. Terus ketika diskusi sama Mas Wo ada satu kata kunci tentang sound design. Terus Mas Wo merekomendasikan Om Robo, Southern Beast Terror dan dan beberapa karya berikutnya ya. Kemudian ada Mas Om Robo, bertiga ini rencananya. Terus di tengah jalan kemudian ini telinganya ada telinga Mas Wo, telinga Mas Wulu, telinga Mas Robo gitu. Terus kayaknya butuh satu telinga lagi deh gitu, yang cukup berjarak gitu ya. Terus kami ingat ada teman viral kami, waktu itu belum viral. Ada teman baik kami di Jakarta yang aku pikir kemudian telinganya akan berbeda nih, adalah Mas Ika Mas Ardi. Dan terjadilah critical hearing itu seharian penuh di rumah saya, bersama teman-teman tim. Agendanya memperdengarkan demo, belasan track itu, 11-12 track itu. Dan gila itu kayak jelek, ini berantakan, ini cuman ada beberapa lagu yang selamat, cuman ini potensial yang ini ditinggal aja gitu. Wah, gila. Itu gila Mas. Kami bersama kayak bisa gini ya gitu. Kan itu lagu belum selesai ya. Iya. Kan tapi justru ruang itu yang kami butuhkan. Ruang kritik. Dan itu kami habis. Di Ponten ya Mas. Ya. Kesimpulannya adalah ini tuh album ini harus diberesin segera gitu. Wah. Diberesin aja gitu. Hasilnya mau gimana pun itu pokoknya diberesin itu. Karena enggak, ini akan jadi sembelit yang malah akan jadi penyakit. Gila itu Mas, itu critical hearing itu momentum besar gitu ya. Itu hal yang kemudian kami ambil, yang kemudian kami anggap sebagai keberanian besar. Adalah memperdengarkan demo track kepada orang-orang dan kemudian dikritik habis-habisan. Gila itu, gila. Rasanya kayak enggak, tapi nggak bisa jawab. Iya. Gitu. Kita nggak bisa respon ya Mas? Ya respon tapi normatif gitu, karena yang kami butuhkan justru itu kan, Ada satu momen gitu, ketika udah usai, Mas Wo masih tinggal, kemudian mabok tentu saja. Terus kami bersama-sama ngelihat video klipnya Jeblok, kemudian nonton skit gitu ya. Gini loh band-bandan ini gak kayak kalian tua-tua gitu. Waduh. Ya maksudnya kayak dan mereka beralasan bilang gitu ya. Iya ya gitu ya. Gitu. Kok bisa gitu ya? Maksudnya kalau saya yang dari luar yang tidak mengetahui proses itu dilalui, bagus-bagus aja kok gitu. Dari mungkin, ini mungkin yang aku abu-abu ya. Seberapa persen lagu itu jadi lalu diperbaiki gitu. Sama mas-mas showbiz itu, Mas Iga gitu. Tapi kalau sependengaranku semuanya udah dari 1 sampai 6 di SP tuh like semua Mas. 1 sampai 6 ya. Karena mungkin 6 ke bawah tuh kayak moodnya tiba-tiba jadi paradoks. Jadi saling mendukung, saling bertentangan gitu. Mungkin moodnya tiba-tiba beda gitu. Dari luar aku melihatnya kayak ini bagus-bagus aja kok gitu. Semuanya gitu ada porsi eksperimentalnya, ada porsi menjaga idealismenya, ada porsi menjaga ini ngasih tahu kalau ini warna baru gitu. Ada porsi yang tetap berenergi kayak Rat Purwa. Terus objek vital nasional gitu. Ada porsi yang kayak ya di bagian sini boleh agak kenceng, tapi di bagian sini kan kita bisa kayak tenang dikit, nafas gitu. Sebenarnya secara dinamika kalau menurutku itu tuh enggak sama sekali tidak jelek. Jadi makanya aku bingung, kenapa kayak gitu tanggapannya gitu. Ataukah memang Mas Farid mencari saya butuh komentar jelek gitu atau gimana? Salah satu yang jadi objektif critical hearing adalah waktu itu adalah sound design. Sound design kan, bukan lirik kan Mas? Bukan lirik. Oke. Jadi semua lagu sudah dibuat dan Mas Ika sebagai co-producer yang kemudian datang. Ceritanya kemudian di ujung critical hearing itu kesimpulannya adalah ini harus direkam. Apapun yang terjadi semua track ini kemudian harus diberesin aja. Jadiin album gitu. Gak ada yang di scrap? Gak ada yang di scrap gitu. Wow. Ini harus diberesin aja gitu, dirangkum, dirilis gitu. Ini jadi album jelek, let it be. Ini jadi album oke, ya kita bersyukur gitu. Iya. Nah atas premis itu ini harus dirangkum. Kita butuh yang strategis gitu kan.
Nah salah satunya ada Mas Ika yang kemudian Mas Ika waktu itu ya kami dengar ceritanya ada rekam kamar di Klender. Kemudian Mas Ika dan kerja-kerja keproduserannya gitu. Terus kebetulan saya sudah bantu di Jalanan Sadra. Terus dia tidak tahu jebakan ini gitu. Tapi kemudian kita sepakat bahwa ini butuh co-producer gitu. Terus siapa daripada kemudian nyari di luar ruang ini, kemudian ada Mas Ika. Terus kemudian terjadilah salaman yang kemudian memantik ini menjadi proses berikutnya adalah rekaman. Nah, Mas Ika dalam konteks yang tadi ya, Mas Ika itu tidak mengubah DNA setiap lagu. Jadi naik turunnya bahwa ada lagu yang kenceng, ada lagu yang sangat lambat, ada yang teksnya arahnya ke sana, ada yang teksnya arahnya ke sini. Itu Mas Ika menurutku kemudian yang membuat dia salah satu produser terbaik saat ini ya. Yang saya kenal ya, mungkin saya belum mendengar hasil karya produser yang lain. Karena Mas Ika bisa memproses ini tanpa kemudian melukai karyanya gitu. Jadi dinamiknya itu dinamik seperti demo Mas. Tetapi kemudian bentuknya itu berubah dari apa yang sudah kita tulis di awal. Itu hebatnya Mas Ika. Di satu bagian besar visi album ini kemudian diletakkan oleh Mas Robby Setiawan sebagai produser. Kemudian di paruh berikutnya ada Mas Ika juga meletakkan visi berikutnya gitu. Yang paradoks gitu ya. Tapi nyatanya ini terjadi dengan objektif bahwa ini harus dilakukan. Ya ini usai gitu, ini tuntas. Warna-warni album Festive Dogstral yang sekarang muncul di album yang sudah resmi ini sudah muncul sejak demo gitu. Ini tiba-tiba kemudian ada Marilyn Manson gitu. Tapi di saat yang sama tiba-tiba ada Skip the Light Fandango-nya, Whiter Shade of Pale-nya itu, Procol Harum gitu ya. Itu jauh banget gitu. Tapi ya begitulah 7 tahun, 6 tahun kami, kita bersama, itu 7 tahun yang sangat warna-warni itu kan. Yang ya kita kalau misalnya mau merunut balik apa yang terjadi 6 tahun terakhir itu, gila-gilaan gitu. Kita up and down-nya itu parah ya. Jadi kayak rasanya kayak mungkin di 6 tahun ini mungkin ya tidak akan ada album yang linear gitu. Yang penceritaannya lurus gitu. Ya karena kita bersama mengalami naik turunnya gitu. Mungkin. Ya apresiasi terbesar untuk Mas Ringai yang juga merilis album di tahun ini juga. Dan kita bersama tahu bahwa mereka beliau-beliau ini mengalami nuansa yang sangat habis tour, kemudian Mas Riki almarhum meninggal, terus kemudian mereka harus mengusahakan ini semuanya gitu. Kayaknya grafiknya sama gitu. Udah sedikit kayaknya juga mau rilis album. Aku pikir mereka juga. Dan teman-teman yang lain ya, yang lain, terutama teman-teman di luar Jawa yang juga merilis album, akan rilis album pasti mengalami hal yang sama. Ngeri tahun ini tuh yang ngerilis. Ngeri semua lah sepenglihatanku nih kayak yang. Sorry kita belum mention FC Fire ya. Itu dia tuh. Cuman dia doang yang kayak linear deh gitu ya. Cuman dia doang yang peaceful gitu, yang jalan kaki pulang ke Jogja, Petrikor. Kok aku tahu ya lagu-lagunya ya. Cuman Bang Hifzi yang berani menantang musisi. Ya Allah. Jangan gitulah Bang. Aduh. Sudah terima efek kliniknya belum? Loh, kok ada klinik gitu. Ya tapi itu jenius banget lagi Mas. Rivalitas ini. Kalau kacamata serius yang aku pakai set gitu. Kok bisa ya disambut ya sama mereka. Terima kasih ya kawan-kawan komika, terima kasih. Ini mah akal-akalan Mas Yusril sama Mas Mukti dong. Oh iya benar. Ini sentralnya di mereka berdua. Iya. Ya. Masalah sentral itu betul, ya. Betul. Gokil. Tapi di sisi lain manuver mungkin yang tidak disengaja ini jadi satu tanda kalau sebenarnya kami tuh tidak seserius itu loh teman-teman. Itu bagus banget. Gue orang konten ngelihatnya Mas. Ini baru ini manuver. Aku dari jauh ngeliatnya gitu Mas. Kami boleh bikin album paradoks diametral. Tapi kami juga punya sense of comedy yang bagus loh gitu.
Bro, ini baru bro. Campaignnya gila, warnanya, liriknya disebar. Wah ini dari hulu ke hilir mas, kalau kita pakai bahasa tinggi. Ini mateng banget mas, dari warna, campaign digitalnya. Kamu nulis buku juga ya mas itu ya? Ngerilis ya? Ups gitu ya. Itu kayak, wih ternyata panjang banget ini ya dipikirin ya gitu. Gila sih. Gila bro. Terbaca seperti itu ya mas ya? Aku bacanya kayak gitu mas. Mungkin merujuk ke yang tadi bahwa membuat album itu satu hal. Terus kemudian ketika harus campaign, propaganda, publishing, promosi, marketing segala macam itu hal yang lain berikutnya gitu. Dan kami tuh sempat kemudian harus bersepakat bahwa kemudian karena setelah recording, anyway kemudian setelah critical hearing kemudian akhirnya oke sepakat recording dengan Mas Ika, Klender, rekam kamar. Gitu. Ini cerita kayak band Jogja jual motor buat rekaman di Jakarta, naik kereta gitu. Kami jalan itu mas, nggak jual motor sih. Tapi kami mengalami akhirnya kemudian, Mas Wok waktu itu. Rekaman di Jakarta, biar kamu keluar dari penginapan tuh udah ada argonya. Gitu. Oh gitu. Kayak gitu ya, celutukan-celutukan malam itu ya. Akhirnya kami jalani. Rekaman di Jakarta yang harusnya 3 batch rekaman untuk 11 lagu yang direncanakan. Kemudian batch 1 sudah usai, menuju batch 2. Kemudian ada film itu, Sore. Aduh. Kemudian viral Deh. Kemudian Iga Masari menjadi persona nasional yang di sentrum semuanya, di tengah semuanya itu gitu. Terus Iga Masari kemudian jadi low respon gitu ya. Tapi kami tahu bersama bahwa ini efek dari kekaryaan Bara Suara juga. Kami tunggu 1 bulan, masih seru nih, 2 bulan masih seru, 3 bulan masih seru. Bulan keempat kayaknya kita harus ngontak lagi deh Mas Iga Masari gitu. Di grup saya, Mas Robi dan Mas Ika, grup itu sudah sepi sekali gitu. Karena kita tahu bersama Mas Ika dan Bara Suara sedang menjalani fase ini gitu. Tapi kami harus melakukannya gitu. Ketikanya adalah gini, Mas Ika kita lelaki dewasa bersama, kita sudah memulai, maka kita harus akhiri bersama gitu. Terus ujungnya adalah kamu tidak usah merasa bersalah atas ini semuanya gitu. Nah baru kemudian kita lanjut lagi karena Mas Ika juga sudah bisa mengelola ulang waktunya tanpa harus mengganggu kegiatannya. Terus yang tadinya 2 batch berikutnya kemudian harus diringkas menjadi 1 batch rekaman. Sialnya yang tadinya 11 lagu malah jadi 12 lagu. Jadi nambah malah. Jadi kemudian 12 lagu kami selesaikan di Klender. Yang membuatnya ini menjadi Klender Sound. Klender Sound. Dan setelah itu kemudian mixing mastering bersama Mas Rama Harto, ada masteringnya, ada partner dari Thailand. Kami putuskan selesai mastering, kami itu masih dalam mode itu gitu, mode kekaryaan gitu. Ini itu, padahal udah selesai nih, tinggal bungkus gitu. Sampai akhirnya kemudian kita harus mengambil garis bawah. Sudah ya, karyanya sudah gitu, selesai ini udah terjadi. Supaya kita bisa masuk babak berikutnya adalah babak propaganda gitu, babak marketing, babak penceritaan gitu. Tutup mas, sudah. Album udah enggak usah dipikirin gitu ya. Anyway, ini hasil karya kita bersama dan nanti hasilnya seperti apa ya let it be. Nah baru masuk babak kemudian penceritaan, terus bagaimana menceritakan taks yang begitu gitu, bagaimana menceritakan musik yang berantakan itu, yang kemudian akhirnya dirangkum oleh Mas Ika. Bagaimana caranya? Nah, kita enggak punya plan sama sekali. Waduh. Enggak punya plan. Nah kami kemudian menyandarkan harapan kami, harapan marketing, publishing, propaganda, whatsoever itu kepada karya. Biarkan karya yang kemudian nanti ketemu dengan pendengarnya dan ya sampai hari ini, tanggal ini. Sampai ketemu sama Mas Haris. Gak berhenti bro, Dokstral bro, gila anjing. Terima kasih ya Mas. Mas Haris personally pada Dokstral gimana? Mas gak ada catatan mas, paling aku ngerasa dinamika 1-6 itu secara spektrum ya. Track 1-6 tuh kayak mentok pontennya mungkin 1-2 tuh mungkin 9, 3-4 tuh 8.
5, 6, 7. Nah ke bawah tuh aku kayak belum ada yang terlalu ke hook, tapi aku dengerin terus kayak Doa Lamat-Lamat. Mungkin karena secara dinamikanya tuh tiba-tiba turun gitu. Tadi kan aku di awal udah digeber sama mantra-mantra nih gitu kayak chanting gitu kan. Triesa tuh kan. Terus tiba-tiba masuk Jefferson, semalam suntuk berdialektik. 3 kata bro, lu kegambar itu yang terjadi apa. Kita lagi seharian suntuk berdialektik. Itu gila, 3 kata doang udah mendeskripsikan situasi bro. Dan Mas Haris tuh barnya memorandum gitu waktu itu ya. Maksudnya kayak itu gede banget buat Mas memorandum Haris ya. Tuh mas. Shout out buat mas-mas perunggu. Buset itu nangis sih tiap dengerin Kalibata dan 33 kali. Even saya keyakinannya beda. Ya. Bisa juga nangis dengerin lagu gitu. Baru nangis lagi denger Jefferson. Ngeri itu kayak. Kenapa? Apa yang nyampe ke mendasari ya itu ya. Mungkin karena aku ada concern khusus soal 65. Iya, aku kan ini ya lumayan terbiasa endure the pain tuh udah jadi hari-hariku lah mas. Nahanin sakit tuh biasa lah buat gua tuh ya. Terus ketika ini bisa disampaikan, gak terlalu gamblang, tapi jelas gitu arahnya kemana. Karena mungkin aku yang agak baca juga ya. Ini one of the best jurnalis hari ini karena dia shiftingnya ke isu berikutnya itu smooth banget. Keren nih. Tepuk tangan buat Mas Haris, Smooth banget. Tiba-tiba tahu. Karena mungkin dekat dengan hari-hari hari ini, terus dengan agama yang kupeluk gitu. Rumah ibadah kami dibakar. Biasalah itu buatku kan. Emosi cuman gak bisa direspon. Maaf ya mas. Mas. Saya mayoritas soalnya mas. Maaf ya. Awan mas, cuman nyampe gitu kayak, ini ada loh dulu jauh sebelum kita semua ada tuh ada kejadian ini dan disenyapkan aja gitu. Padahal kalau kamu cari bisa ketemu gitu. Kalau kamu meluangkan waktu. Cuman aku ngerti lah namanya hidup di negara kayak gini kan setiap hari kita ada masalah. Siapa yang punya privilege buat nyari tahu tentang berapa puluh tahun yang lalu gitu. Jadi ini kok mas ini bisa ya membangkitkan lagi rasa ingin tahuku tentang hal itu gitu. Walaupun kamu mungkin gak secara spesifik ngomong itu tuh kan. Tapi kayak hebat sih ini orang nih, memang ternyata ada alasannya aku ngefans sama dia gitu. Terima kasih mas. Iya mas, itu gila mas. Masalah dari ku cari di ujung malam dan selepas hujan tuh anjing bro tuh kayak siapa yang bisa kebayang naik motor gitu kayak hujan-hujan udah tenang situasinya dan efektivitasmu menggunakan kata yang singkat itu ini bisa 2 jam bro kalau gua kayak gini jangan 4 jam enggak apa-apa. Itu salah satu track yang gila ini bisa sampai terutama part ini mas, hidup yang berarti bukan sekedar tak mati tuh. Kita bedah dulu lah mas satu-satu mas. Siap. Sedang dalam situasi apakah kamu menulis Jefferson itu mas? Yang pertama teman-teman tidak harus mengakses Jefferson dengan konteks 65. Setuju. Ini Silakan, karena aku saja ya. Silakan kemudian menafsir ini jika harus ditafsir, jika punya keyakinan menafsir. Tidak dengan pintu masuk itu. Tetapi itu ada narasi tentang 65 yang sebelumnya, di album sebelumnya, itu kuselip-selipkan tanpa sepengetahuan kawan-kawan bandku. Kenapa begitu? Karena isu 65 itu isu yang sampai hari ini masih sangat sensitif, sangat diametral dan paradoks. Kita tidak sedang bercerita tentang konteks politiknya, tetapi kita tidak bisa lepas dari hal itu. Jadi ini pada dasarnya ini isu yang sangat sensitif. Sementara dalam keluarga festif, isu ini hanya melekat padat pada saya dan keluarga gitu. Jadi sangat tidak adil, sangat tidak elok kalau kemudian saya
menitipkan isu ini pada festif gitu kan. Oh, iya. Karena tidak semuanya mengalami. Meskipun dalam konteks lebih mendasar, semua orang adalah korban dalam isu ini gitu ya. Di lagu-lagu, beberapa lagu di album sebelumnya, saya menyelipkan itu tanpa sepengetahuan kawan-kawan yang lain gitu ya. Tapi di album ini tiba-tiba ada pembicaraan yang tidak terencana tentang hal ini, bahwa waktu itu ngobrolku sama Mas Robi Setiawan tentang teksku Jefferson. Waktu itu belum berjudul Jefferson. Tapi kira-kira gini, Mas, aku tuh sebenarnya punya teks ini gitu. Tapi aku menahan ini terus-menerus karena aku tidak elok seperti yang aku ceritakan tadi. Iya. Terus coba teksnya seperti apa gitu. Menyebut kata Jefferson di situ dalam teks berantakan itu ya. Yang tidak pernah aku perhitungkan selama ini. Tiba-tiba kemudian aku punya relasi dengan Mas Robi atas Jefferson. Mas Robi kemudian tidak terhubung dalam 65 ya. Secara keluarganya jauh dari isu ini gitu ya. Tapi tiba-tiba Jefferson itu membuat kami menjadi sekutu. Karena Jefferson buat saya itu adalah situs penting karena beberapa anggota keluarga saya kemudian di interview lagi di podcast gitu. ditahan di situ, kemudian mengalami hal-hal yang tidak mengenakan gitu. Tetapi di saat yang lain Jefferson adalah satu lokasi yang berada di kampungnya Mas Robi. Yang itu kemudian aku skip gitu ya. Oh iya, kita punya satu relasi yang sama atas Jefferson gitu. Buat aku tuh cerita keluarga, buat kamu tuh cerita masa kecil. Kamu main ke Jefferson, tempat bermainmu kamu tahu gitu-gitu. Terus Mas Robi kayak, Mas Farid lakukan aja gitu. Tapi tentang isu 65 dan festivalis, enggak, kita punya premis yang kuat bahwa kita sedang membicarakan sebuah lokus gitu. Nah, Jefferson itu satu kutipan kecil tentang cerita panjang keluargaku yang kemudian berhasil masuk dalam album Festivalis ya. Terima kasih Mas Robi, terima kasih Mas Danis, Mas Mufid dan tim yang lain gitu. Dan jadi top paling sering diputar. Ya, terima kasih. Hampir 500 juta hari ini. Amin. Menuju band nasional. Jeblok enggak lah siap lah. Enggak. Hanya itu saja Mas, niatnya gitu ya. Ada beberapa titik yang tersebut di lagu itu. Kalau teman-teman sekarang mungkin mengingatnya ada Jefferson, Benteng Belanda, dan Penjara di Taman, dan Sumur Kapur. Itu semuanya titik-titik penting di cerita 65. Dan ada ribuan titik lain di seluruh Indonesia. Jadi masing-masing dari kita tuh sebenarnya punya pengalaman pada lokasi seperti itu dan pada cerita-cerita yang lain, bukan hanya tahun 65. Bagaimana kemudian, disclaimer lagi, saya tidak sedang mengadvokasi kakek saya atau pakde saya yang terhubung dengan isu ini, tetapi saya sedang mengadvokasi sistem peradilan yang baik. Bahwa ketika kakek saya dan pakde saya salah, ya adililah. Dan biarkan mereka menerima hukuman atas sesuatu yang dipersalahkan oleh sistem peradilan yang baik gitu ya. Nah sepertinya kita mengalami banyak hal tentang itu. Dan lokasi-lokasinya tersebar di seluruh Indonesia. Baik itu 65, baik itu 98, baik itu hal-hal kecil yang lain gitu ya. Orang-orang yang tidak sempat kemudian membela diri dan harus berangus dan harus dimatikan gitu. Jefferson tentang itu. Dan mungkin itu yang resonans ya kepada kawan-kawan yang lain ya. Bukan tentang 65 tetapi tentang hak kita untuk menyatakan diri gitu. Sama hak-hak orang yang tidak sempat membela dirinya Mas. Yap. Ya kayak tadi aku cerita, mungkin cerita versi Mas Farid ini. Tapi aku ngerasa perasaan yang sama lewat cerita yang berbeda ketika rumah ibadah dibakar misalnya gitu. Mungkin ya. Jadi terasa dan part hidup yang berarti bukan sekedar tak mati itu kok bisa part ini dibikin disco tapi eksistensial, maksudnya kenapa? Itu kayak udah deh kita angkat gelas nangis bareng deh gitu. Lama Mas aku nggak nemu kayak lagu yang bisa mengemas muatan pesan seberat itu
Tapi yaudah deh kita ketawa-ketawa bareng yuk gitu, anjing banget. Versi gamblangnya mungkin Hindia lah. Apa? Na, angkat minumanmu bersedihlah secukupnya. Ya. Itu. Lalu disambut dengan notasi nada yang party melankolis. Ya. Terus itu juga yang aku tangkap di Jefferson kayak Walaupun kamu bertanya saja, cuman itu cukup mantik api lah gitu. Anjing juga nih. Terus gue tujuannya apa ya gitu. Ya. Kamu tidak ngasih jawaban mas, cuman kamu cukup ngasih api buat orang mempertanyakan tujuannya. Itulah yang aku lakukan. Bener juga bro, kalau kita cuman tujuannya nyicil KPR aja kayaknya bisa lah gitu ya. Bisa aja nih kita kerja jadi apa kayak gitu. Tapi bagaimana caranya kita sampai di tujuan kita dengan tidak mengorbankan prinsip dan nilai yang kita percaya itu kan kayaknya susah banget tuh ya gitu. Wow. Ini salah satu respon pada teks itu pertama kali yang aku dengar dari orang di luar keluarga ya. Terima kasih Mas Haris ya. Maaf ya Mas. Dan anyway Mas Baskara, Hindia adalah salah satu orang yang mendengarkan demo ini sebelum ini direkam. Kok bisa? Waktu itu ada kalau nggak salah Devrak. Oh, iya. Devrak di Jogja, terus kemudian Mas Bas, gimana sih nyebutnya? Bukan Mas ya, kalau Baskara itu bukan Mas ya. Iya ya, dia abang kita apa ya? Dia. Ya, Bro Bas. Kurang lebih umurnya mirip lah. Ya sempat punya waktu luang, berkunjung ke rumah, terus beberapa lagu demo diperdengarkan, terus salah satunya mungkin Jefferson ya. Terima kasih Bas untuk kesaksiannya waktu itu. Kembali ke teks itu Mas, aku tidak pernah sekalipun merasa semua teks itu aku yang buat. Chord andalan, teks pungutan, skill amatiran itu sebenarnya yang betul-betul kemudian terjadi. Bahwa semua teks yang kemudian tertulis di album itu, ya pada dasarnya aku pernah dengar sebelumnya, atau aku pernah lihat sebelumnya, atau aku pernah mengalami dan kemudian mengkonstruksinya atau mendekonstruksinya dalam kepalaku. Tapi jelas itu bukan teksku. Itu teksnya siapa? Aku enggak tahu. Atau mungkin itu teks kita bersama ya. Iya. Itu adalah kolektif memori. Bahwa kita sedang mempertanyakan itu gitu. Kita bersama ya, kita bersama ya. Bersama ya. Dan tidak hanya spesifik pada kutipan itu ya, tapi mungkin semua teks laguku, semua yang pernah aku tulis, semua yang pernah aku gambar itu ya memori kolektif kecil atau besar atau sangat besar itu skalanya bermacam-macam, tapi aku yakin itu adalah pertanyaan kita bersama. Hidup yang berarti itu apa toh itu sebenarnya? Jangan-jangan ini bukan hidup yang berarti itu jangan-jangan bukan hanya sekedar tak mati gitu. Itu kan pertanyaan kita bersama gitu ya. Dan itu bukan teks yang Faris Tevi, itu teks kita bersama yang kebetulan saya diberi kesempatan untuk ngerangkum itu menjadi satu teks pendek tadi. Dan mungkin dalam beberapa bulan ini kemudian akan menjadi teks berikutnya. Mungkin ya. Ya. Sepertinya begitu. Jujur ini interview terberat gue setelah Pamungkas ya. Minum dulu. Kok saya udah habis? Cheers Mas. Cheers. Waduh. Anyway, malam tadi saya tertidur di Jakarta dan memimpikan sesuatu tentang tempat ini. Tentang kolam renang di belakang studio. Padahal Mas Farid baru kesini pagi ini. Ya. Siang ini. Semalam dia mimpi tuh gimana? Nah itu kan saya bisa ngarang gitu. Tiba-tiba pas sampai sini saya karang cerita dan saya mimpi. Terakhir deh Mas. Ya. Terakhir lah ini sebelum kita lanjut di luar. Aduh sih sebenarnya aku yakin kamu gak suka pertanyaan ini. Cuman mohon maaf ya Mas ya. Karena tidak bisa dipungkiri aku mengidolakanmu dan aku yakin banyak sekali anak-anak yang lebih muda di luar sana kayak ini dia nih role modelku, lekku, bapakku. Ada orang yang lagi berhasil lulus dipeluk. Kayak sejak kapan ini Mas Farid jadi bapak ya? Udah ada yang mulai minta uang saku. Wah iya benar tadi. Ya. Oke Mas. Ini Mas pertanyaanku simpel sebenarnya. Bagaimana sih caranya untuk tidak mati muda
Selain garis utama yang sudah ditentukan oleh yang maha hidup dan maha mati itu, untuk tidak mati muda, karena mati itu menurutku ada banyak hal. Mati fisik, ada mati pikiran, ada mati rasa, ada mati apapun gitu ya. Ya tetap membuatnya hidup gitu. Kalau fisik mungkin kita tidak punya kendali penuh gitu ya pada kehidupan fisik kita gitu. Tapi setidaknya di kehidupan hati, kehidupan pikiran itu dibuat tetap hidup. Bagaimana caranya menghidupkan rasanya, bagaimana caranya menghidupkan pikirannya gitu. Kalau ada panggilan-panggilan yang tidak bisa ditolak, yang diikuti, dijalani. Kalau ada ide-ide ya diikuti, dijalani. Dengan begitu Mas Haris silakan ngeband supaya tetap hidup dan tidak mati segera. Tapi menurut saya yang paling utama untuk tidak mati muda, ya tidak usah berpikiran matiku itu kapan gitu. Atau hidupku akan sampai kapan. Ya karena habis ini aku bisa mati, Mas Haris juga bisa. Iya. Tapi hal yang sama, habis ini aku bisa hidup 1000 tahun lagi. Mas Haris saat ini juga bisa hidup 1 juta tahun lagi gitu. Dan tidak ada yang terlalu penting antara hidup berapa lama atau mati kapanpun gitu. Yang saat ini, detik ini atau menit ini atau jam ini mungkin jauh lebih penting daripada hidup kita sebelumnya dan harapan kita pada hidup kita selebihnya atau kapan matinya. Mungkin itu ya. Jangan percaya pada Stevie. Closing statement yang luar biasa. Terima kasih Mas. Terima kasih Mas Haris, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Mas. Wow. Berat. Maaf Mas, ya. aku boleh pertanyaan terakhir nggak? Boleh dong. Yes. Mas Haris happy nggak dengan yang kamu alami hari ini? Hari ini? Hari saat ini, titik ini. Happy banget Mas. Ini Happy berapa banget. kali nangis aku Mas. Yap. Karena aku dari kamu nge-WA, aku udah deg-degan Mas. Aduh gimana ya. Sorry, bukan tentang Faris TV dan festivalis, Iya, tapi betul. tentang hari ini kan. titik ini gitu. Detik ini ya. Happy. Karena dari kamu ngabarin aku tahu ini stakes-nya gede dan aku overcome itu. Karena load kerjaanku juga lagi luar biasa parah gitu Yap. kan. Terus fakta bahwa Mas ini nge-WA aku. Terus aku ngebalesnya lama bingung ngangau-ngangau dulu kan Mas. Oke naker ini bisa gak ya, bisa gak ya? Bisa. Dibisa-bisain. Ikutin apinya aja. Yap. Kalau masih ada pasti bisa kok gitu. Bisa Mas. Jadi Mas Haris merasa hidupnya berarti hari ini? Iya dong. Ya, ini berarti bukan sekedar tak mati Mas. Keren banget. Gila. Terima kasih Mas Haris, terima kasih teman-teman yang semua menyaksikan. Semoga nanti bisa hadir teman-teman yang lain di sini ya. Iya, Ini edisi pertama, berikutnya adalah Hifzi Hoyer. Wah gila. Terima kasih Mas. Terima kasih banyak. saya habis loh. Waduh, tuang lagi ya Mas. Ini Mas sedikit Mas, kita bagi Mas. Makasih ya. Maaf. Sangat menyenangkan.